Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Allahumma alimna nafa'na bima 'allamtana. Enggak usah enggak apa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Babun nida. Bab an-nida. An-nida artinya panggilan. Maka pembahasan ini membahas tentang panggilan. Sebenarnya al-munada atau yang dipanggil sendiri itu tidak semuanya mansub. Tapi dia dimasukkan dalam pembahasan mansubatul asma karena ada beberapa kondisi yang mana munada harus dinasabkan. Tapi tidak semuanya. Munada hukum asalnya, ya enggak ada hukum asalnya. Tergantung dia munadanya jenisnya apa. Kalau misalkan isimnya mufrad satu, ya maka dia enggak mansub. Tapi kalau dia mudhof ilaih, ya dia mansub yang mudhofnya. Kenapa kok dibahas babun nida saja? Maksudnya secara general, secara umum. Seperti kemarin, seperti pertanyaan Ubed, masalah kenapa kok disebut babula al-amilah amala inna? Kenapa kok enggak dibahas saja bab isim jumlah? Karena kemarin kita jelaskan bahwa karena dalam pembahasan yang akan disebutkan itu mencakup beberapa hal. Dan musonif itu memesisankan pembahasan. Ya. Memesisankan ini. Mensekaliankan. Apa ya? Oh, menjawab. Ya, sekalian gitu ya. Membahasnya sekalian. Nah, gitu. Ya. Baik. Faqala an-Nazim rahimahullah taala, kita baca sama. Wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Khamsun tunada wahya mufradun alam. Khamsun tunada wahya mufradun alam. Munakkarun qasd wa mufradun munakkarun qasdan yu'am. Wa mufradun munakkarun qasdan yu'am. Wa mufradun munakkarun siwahu. Kadzal mudhafu walladhi dhada walladhi dhahahu. Fal awwalani fihi mal bina lazim. Ala alladhi fi raf'i kullin qad ulim. Min ghairi tanwinin 'ala al-itlaqi. Wan nasbu fi thalathatil bawaqi. Kaya aliyun ya gulamu bin taliq. Ya ghafilan an dzikri rabbih afiq. Ya kashifal balwa wa ya ahla thana. Wa ya latifan bil ibadil tufbina. Baik. Baik. Sebentar ya. Kita tadi kan penjelasan bilang babun nida itu tergantung jenisnya ya tadi. Iya. Kalau mudhof itu mudhofnya yang mansub gitu ya. Iya. Kalau isim itu tergantung tanda ini apa? Amilnya itu. Iya. Itu. Baik. Maka beliau mengatakan khamsun. Berarti al-munada khamsun. Takdir kalamnya gitu. Al-munada ada 5. Yang dipanggil, isim yang dipanggil itu ada 5 jenisnya. Jadi al-munada khamsun. Munada ada 5. Tunada yang mana khamsun ini dipanggil. Wahya. Dan 5 ini. Yang pertama, mufrad alam. Mufrad alam. Maksud mufrad di sini dalam pembahasan munada adalah
mufrad yang dia bukan mudhof atau syabih bil mudhof. Pokoknya dia bukan mudhof atau syabih bil mudhof. Ya. Jadi katanya itu satu. Katanya cuma satu. Jadi nggak gandeng dua kata. Katanya cuma satu. Meskipun itu jamak. Muslimuna itu masuk mufrad di pembahasan ini. Jadi kalau ya muslimuna itu masuk mufrad alam. Maksudnya di situ. Iya, karena pembahasan dalam bab nida ini yang dimaksud mufrad di sini itu maknanya adalah katanya cuma satu. Iya. Jadi mufrad di sini maksudnya adalah yang bukan mudhof atau yang bukan syabih bil mudhof. Apa syabih bil mudhof nanti insyaallah dijelaskan. Yang pertama mufrad alam. Yang kedua wa mufradun munakkarun. Mufrad nakiroh. Isimnya mufrad tapi nakiroh. Tadi mufrad alam itu maksudnya mufrad yang ma'rifah. Sekarang mufrad munakkarun mufrad nakiroh. Ya. Mufrad yang nakiroh. Qasdan, apa maksudnya qasdan? Dia isimnya mufrad dan nakiroh. Nakiroh kan harusnya kan belum diketahui. Tapi sudah ada maksud yang dituju. Di sini. Ya. Gak usah gini aja. Apa bingung gak sih? Ya, nanti mungkin perlu contoh atau perlu tak? Perlu tak kira-kira? Terserah. Iya nggak apa-apa. Qasdan dimaksud. Munada yang 5 itu. Berarti yang ketiga qasdan. Munada termasuk munada yang 5 ya. Maksudnya? Munada 5. Munada 5. Iya. Bukan. Yang satu mufrad alam, yang kedua mufrad munakar qasdan ini. Oh, munakar qasdan. Jadi satu ya. Mufrad munakar qasdan. Iya. Coba ada yang punya apa namanya aplikasi Mu'jal Ma'ani? Ada, Bet? Ya. Coba delokno makna amma ya ummu. Tapi Indonesia. Gak apa-apa. Coba. Duh, kok kayak iso diarapno iki? Oh, iki. Kira-kira. Ah, ya. Ya, ummu. Duh, gak ono Nang internet coba, Bet. Nang Google terjemah bisa. Ya, Mereka kan Google terjemah kan, Bet. Ini bahasa itu ammi ya. Ya ummu, amma ya ummu. Amma ya ummu. Dan mudhari amma. Ada. Amma ya ummu. Maksud yang dituju, maksudnya. Iya. Iya, sudah paham. Berarti sudah, ya, sudah. Syukuran. Jazakallah.
Baik. Munada ada 5. Yang pertama isim ma'rifat mufrad, yaitu di sini disebutkan wahya mufradun alam. Yang kedua isim nakirah maksud, yaitu wa mufradun munakarun qasdan yu'am. Yang ketiga isim nakirah ghairu maksud. Nah, di sini wa mufradun munakarun siwahu siwa mufrad munakar qasdan. Itu maksudnya. Jadi bait yang kedua mufradun munakarun siwahu maknanya adalah isim nakirah ghairu maksud. Nanti jelaskan apa itu maksud atau baru maksud. Kadzal mudhafu, selanjutnya adalah mudhaf. Yang ketiga mudhaf. Walladzi dhahahu, dan yang semisal mudhaf. Dhaha maknanya haka yuhaki. Syabaha. Dhahahu maksudnya syabahahu, yang semisal dengannya. Hu balik ke mudhaf. Kadza demikian pula al mudhaf. Mudhaf waladhi, dan yang dohahu semisal mudhaf atau disebut syabihun bil mudhaf. Semisal. Baik. Isim ma'rifah mufrad faham. Isim nakirah maksud. Nah, isim nakirah maksud seperti yang kita pada pembahasan awal, bahwasanya isim nakirah itu kan belum ada ta'yin. Kalau saya ngomong rojulun, laki-laki, saya tidak menentukan laki-laki siapa. Ya saya ngomong rojulun biasa saja. Tapi ada yang isim nakirah, dia nggak ada ta'yin tapi sudah ada maksud. Ini seperti ucapan orang buta. Ya, kepada laki yang ada di dekatnya. Dia nggak tahu tapi dia sudah memaksudkan, tapi dia nggak tahu siapapun laki itu. Tapi dia sudah ada maksud. Maksudnya ya yang laki-laki dekat saya. Tapi dia nggak ada ta'yin siapapun yang di dekatnya gitu mas. Makanya di orang yang nggak kenal juga. Orang yang nggak kenal. Wallahu alam kalau orang nggak kenal. Tapi kalau ini prakteknya ya seperti itu. Kalau nggak kenal wallahu alam. Ya. Baik. Nah isim nakirah ghairu mufrad ya isim nakirah yang tanpa maksud. Ya isim nakirah yang normal. Yang biasa. Yang keempat adalah mudhaf. Mudhaf sudah paham ya. Kemudian syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf itu yang dia susunannya tidak mudhaf ilaih, tapi maknanya seperti mudhaf ilaih. Paham ya? Susunannya enggak mudhaf ilaih, tapi maknanya seperti mudhaf ilaih. Contohnya misalkan saya mengatakan tali'un jabalan. Tali'un al-jabala. Misalkan saya ngomong ana tali'un al-jabala. Gimana susunan tidak seperti mudhaf ilaih? Susunannya tidak mudhaf ilaih, tapi maknanya seperti mudhaf ilaih. Maknanya, contohnya ini ya. Ana tali'un al-jabala. Artinya apa? Kalau diterjemahkan, saya orang yang melihat gunung. Ya kan ya? Ya. Maka di sini al-jabala, dia itu sebagai maf'ul bih dari fi'il yang terkandung dalam isim tali'. Susunannya enggak susunan mudhaf ilaih. Kalau susunan mudhaf ilaih harusnya tali'u jabali. Ya kan? Tapi maknanya sama seperti mudhaf ilaih. Kalau dia dimodel ke mudhaf ilaih, itu maknanya nggak akan berubah gitu maksudnya. Yang melihat. Maka ini kalau dikasih ya, maka nanti ada hukumnya. Itu namanya syabihun bil mudhaf. Mirip mudhaf. Baik. Maka di sini lanjutnya. Fal awwalani fihi mal bina lazim. Maka isim yang kedua, fal awwalani fihi ma. Maka yang kedua
yang kedua. Yang dua yang awal. Yang pertama Dua yang awal. Jadi isim nakirah ma'rifah sama isim nakirah maksud. Fal awalani fima. Maka dua ini. Maka fihimal bina ulazim. Maka di dalam kedua ini ketika ada huruf nida, maka apa yang harus dilakukan? Ya. Al bina ulazim. Lazimal bina gitu maksudnya. Harus dimabenikan. Ya. Fihima di dalam keduanya al bina ubina lazim harus. Maknanya harus mabeni gitu loh. Harus mabeni. Dimabenikan di atas apa? Alal ladzi fi raf'i kullin qad ulim. Dimabenikan di atas rofaknya. Ala di atas alladzi yang fi raf'i kullin dalam rofak setiap dari keduanya tadi. Qad ulim sungguh diketahui. Min ghairi tanwinin. Min dari ghairi tanpa tanwinin tanwin alal itlaqi secara mutlak. Baik. Maka saya tulis ini. Isim ma'rifah mufrad dan isim nakirah maksud. Kalau kemasukan huruf ya kalau kemasukan huruf nida, maka dia dimabenikan di atas rofaknya. Rofaknya bagaimana? Maka dia seperti itu. Tapi dengan syarat kalau ketika rofak dia ada tanwin, maka tanwinnya dihapus. Saya ulangi. Isim yang dua ini ya, isim ma'rifah mufrad dan isim nakir maksud. Kalau ada huruf nida, ya wahai, itu ya. Maka keduanya mabeni, harus mabeni. Mabeni di atas apa? Mabeni di atas kondisi rofaknya. Rofaknya bagaimana? Dia mabeni di atas itu. Ya. Tapi nggak boleh ada tanwin. Min ghairi tanwinin alal itlaqi. Tanpa ada tanwin. Maka kalau Zaidun ada tanwin. Kalau dikasih ya, jadi ya Zaidu. Kenapa kok ya Zaidu? Ya karena karena Zaidun rofaknya dengan dhammah. Kata al-muslimuna. Al-muslimuna. Apa artinya? Orang-orang muslim. Maka ketika kemasukan ya, dia jadi apa? Ya al-muslimuna. Kenapa kok pancet? Iya, karena dia rofaknya dengan wujudnya wawu jama. Al-muslimani. Kalau ada ya, maka dia tetap ya al-muslimani. Tapi nanti ketika ngerob kita katakan ya huruf nida al-muslimani munada mabni di atas rofaknya. Mabni? Ya bisa disebut seperti itu, bisa disebut mabni ala rafihi. Atau bisa disebut mabni ala al-alif, boleh. Terserah. Jadi keduanya mabni. Ar-rijalu misalkan, ar-rijalu atau rijalun misalkan. Maka ketika ada huruf ya-nya jadi ya ar-rijalu dan seterusnya. Paham ya? Insyaallah paham. Nah, yang sisanya gimana? Maka sisanya beliau mengatakan wan nasbu dan dengan nasab, wan nasbu dan nasab fi salasati dalam 3 al-bawaqi yang tersisa. Berarti 3 ini harus nasab. Maka kalau isim nakirah ghairu maksud, maka kalau misalkan kita ngomong rojulun, maka kita katakan ya rojulan. Kemudian mudhof, misalkan Abdullahi, misalkan. Ya kita ngomong ya Abdallahi. Syabih bil mudhof, misalkan tadi toliun al-jabala. Maka ketika kita ngomong
dikasih ya, maka ya toli'an al-jabala. Kemudian di bait 2 yang terakhir, semuanya contoh. Contoh yang pertama adalah contoh untuk isim ma'rifah mufrad. Maka beliau mengatakan ka seperti ya aliyu. Aliyu dia isim mufrad ma'rifah. Ya. Dan ya adalah huruf nida. Ya. Maka aliyu dia dengan dhammah, mabni di atas rofaknya. Karena rofaknya aliyu adalah dengan dhammah. Kemudian yang selanjutnya, contoh untuk isim nakirah maksud. Isim nakirah maksud. Ini seperti ucapan orang yang buta, ya gulamu. Apa artinya gulam? Gulam di sini maknanya adalah budak, anak kecil. Budak tapi masih kecil. Ya gulamu, wahai gulam, bi, denganku, intolik, pergilah. Maknanya pergilah denganku. Maka gulamu di sini, dia dimabenikan di atas dhammah, karena ketika rofa dia juga pakai dhammah. Dan dia munada, dan dia isim nakirah maksud. Apanya? Bukan. Ya gulamu bin tolik, ini contoh kedua. Ini satu kata, ya gulamu bi intolik, itu jadi satu. Itu kata, kalimat. Bi denganku, intolik, pergilah. Tak ngecek level kehangatan nih. Aja sampai sampai adem ya. Sampai terlena. Sikapnya dia ke apa gimana? Baik. Sekarang isim nakirah ghair mufrad. Ghair maksud. Contohnya, seperti ucapan seseorang, ya ghafilan an dzikri rabbih afiq. Ini satu kalimat. Ini semuanya contoh untuk isim nakirah ghair maksud. Ya ghafilan, wahai ghafilan, orang yang lalai. Maka ghafilan ini adalah munada, dia dinasob. Kenapa kok dinasob? Ya, karena dia isim nakirah ghairu maksud. Maka ketika ada huruf nida, dia harus dinasobkan. Wahai orang yang lalai, an dzikri rabbihi, dari dzikri mengingat rabbihi, Rabbnya. Afik, sadarlah. Diingat-ingat itu. Bisa diingat-ingat untuk ya untuk diri sendiri ya. Iya, diri sendiri lah. Makanya takil lah. Ya 5 hukuman. Baik. Selanjutnya adalah contoh untuk mudhof. Bait yang terakhir, ya kashifal balwa ya ahlat tanah. Ya wahai kashifa, zat yang menghilangkan al-balwa, bala. Waya, dan wahai ahlas sana, zat yang berhak as-sana, pujian, berhak mendapat pujian. Maksudnya ini Allah, ya. Maka kashifa dan ahla di sini itu adalah contoh untuk mudhof. Keduanya mudhof. Maka dia mansubun. Ya. Kenapa kok mansub? Karena ada ya, huruf nida. Itu contoh yang Mudhof ini. Ya kashifal balwa wa ya ahlas sana, dua-duanya contoh mudhof. dua-duanya itu berarti itu 2 contoh ya. Iya, 2 contoh untuk ini. Nah. Apa artinya yang ahlas sana? Ahlas sana. Ahla yang apa tadi anak ngartikan tadi? Yang berhak mendapatkan as-sana, pujian. Waya latifan. Nah, ini contoh untuk syabih bil mudhof. Waya, dan wahai, latifan, zat yang maha lembut bil ibadi, kepada para hamba.
Ultuf, lembutlah bina kepada kami ya Allah. Maka latifan dia juga mansub. Kenapa? Karena dia syabih bil mudhof dan ada huruf nida. Yang mana? Bil ibad. Bil ibad kepada para hamba, ultuf, lembutlah. Ya. Kepada kami. Latifan bil ibad, maknanya apa tadi? Yang maha lembut terhadap hamba. Ya. Ini kalau dirubah ke bentuk mudhof ilaih, maknanya tidak akan berubah. Maknanya juga yang maha lembut terhadap hamba. Latifal ibad. Ini syabih bil mudhof ini. Ilahuna. Pembahasan yang ringan. Baik. Iya. Iya, silakan. Yang pertama itu yang mufrad alam itu yang kayak ya rajulun kan. Ya rajulu. Tapi enggak boleh nakar, enggak boleh nakiro. Ya enggak boleh nakiro. Berarti ditambah ar-rajul atau ya rajul. Ya ar-rajulu. Ya, berarti ditambah ar-rajul. Iya. Nanti kira cuma dihilangkan tandanya doang enggak. Enggak. Iya. Karena dia enggak ma'rifah kan kalau itu. Tapi kalau Zaidun, dia tanpa alif lam pun sudah ma'rifah. Karena iya, karena dia masuk isim alam. Berarti harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Iya, disebut alam karena kebanyakan ma'rifah adalah dengan alam. Apa? Itu apa aja? Hah? Huruf nida ya dan ayyuha, ayyatuha. Apa ada panggilan untuk yang mufrad, yang jamak? Iya, biasanya kalau untuk mufrad ya. Kalau untuk jamak ayyuha, jamak laki-laki. Kalau jamak perempuan ayyatuha. Tapi kadang digunakan huruf panggilan untuk jamak kepada mufrad dalam rangka pemuliaan. Ayyuha Ubaid. Misalkan boleh. Turorek. Turu tak boleh. Baik. Nek turu tawan mulai. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nah, ini Syabil Mudhof ini pembahasan sebelumnya. Yang apa? La amil amal inna. Nah, yang kemarin itu saya ngomongkan contohnya itu maksud juga seperti ini. Jadi ini namanya syabih bil mudhof. Itu bisa ya. Disebut Syabih bil mudhof. Ada B-nya gitu kan. Jadi misalkan di sini saya kasih la gini ya. Maka ya gini. La tifan bil ibad. Nah, ini syabih bil mudhof. Baik. Hakata? Enggak ada pertanyaan? Kalau selesai ya kita selesaikan yang satunya. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.